Terlihat share screen dari saya? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Saya menjelaskan dulu RTP, nanti setelah itu kita lanjutkan untuk diskusi. Yang pertama, asuhan keperawatan anestesiologi dalam manajemen nyeri. Ya, di sini ada 4 SKS dengan koordinator saya, 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mohon terutama untuk yang PJ diperhatikan ya, meskipun teman-teman juga tetap semuanya harus memperhatikan, karena nanti akan ada pembagian kelompok dan lain sebagainya. Nah, untuk timnya, saya koordinator, terus kemudian timnya Dr. Fadlian Sah Ramli, spesialis anestesi, Ibu Novita, Dwi Novita, Pak Made, dan Pak Amin. Kemudian, visi-misi sudah paham ya. Kita ingin teman-teman itu untuk misinya bisa menghasilkan lulusan yang berwawasan global. Global dalam hal ini berarti berwawasan luas ya, menguasai iptek, kemudian unggul, tanggap, dan mandiri. Serta berbudaya itu menjunjung tinggi kearifan lokal dari masing-masing daerah ya. Jadi tetap ada unggah-ungguh, sopan santun, dan lain sebagainya. Itu tetap kita ada timur, tetap kita junjung tinggi. Nah, kemudian ini nomor telepon dari tim dosen. Kemudian Dr. Fadliansah itu mungkin sudah ada yang kenal ya, Dr. Anca ya? Ada, Ibu. Yang dari RSI Fatimah beliau. Mungkin yang sudah pernah mendapatkan RSI Fatimah Cilacap, pasti insya Allah akan kemarin-kemarin sering berinteraksi sama beliau. Beliau insya Allah enak kok untuk memberikan materi atau sharing materi. Nah, untuk pertemuan, untuk komponen evaluasinya, di sini ada tugas quiz soft skill. Ya, masing-masing UTS dan UAS ini 25%, 25% bobotnya adalah sama. Nanti kita sepakati saja nggih teman-teman. Mohon nanti mungkin semoga Bu Nova ingat ya, karena permasalahan sebelum-sebelumnya itu untuk nilai UTS UAS itu ini ada yang pakai, ini nggak pakai seragam ya, pakai bebas ya. Ya udah. Pada saat kita upload di Sekalsa, teman-teman pengalaman-pengalaman sebelumnya nanti saya nggak tahu ya, mungkin kita nanti cari solusinya bersama sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Tapi saya nggak tahu karena ini merupakan sistem ya, di mana sistem itu pasti ada errornya. Jadi teman-teman sudah mengerjakan tapi tidak terrecord dalam kami di dosen. Mungkin ada yang pernah mengalami hal itu enggak? Atau mungkin merasa bahwa saya sudah mengerjakan soal, tapi mungkin pada saat kita transparasi nilai, itu nilainya kosong. Pernah enggak? Belum pernah ya untuk angkatan ini ya? Pernah. 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 Nah, pernah ya. Tapi karena memang itu sistem ya, jadi kita pun bingung gitu. Karena kita sebenarnya tidak mau mengulang-ulang nilai gitu. Artinya karena kalau kita tidak fix di depan, begitu ada misalnya mahasiswa minta konfirmasi nilai, itu kita harus buka file lagi gitu ya, mengubah lagi satu, kita harus mengubah lagi di Siakat gitu. Jadi sangat meribetkan gitu. Ya kalau kita pas available ya waktunya, tapi kalau enggak ya itu akan menimbulkan hal terus kemudian kita lupa, akhirnya yang rugi mahasiswa juga gitu sebenarnya ya gitu. Tapi itu tidak kita inginkan sebenarnya, dan saya menjumpai beberapa, hampir setiap semester itu pasti ada kejadian seperti itu gitu. Kita transparasi nilai, kemudian merasa bahwa Bu saya ikut UTS UAS. Kita download lagi apa yang ada di Excel, Skalsa, tetap aja nggak ada mahasiswa itu gitu. Nah, akhirnya kan itu membuat kita kacau kan gitu. Nah, ini monggo nanti disepakati seperti apa. Mungkin ada usul supaya Bu Nova nggak mau lagi terjadi seperti semester ini juga ada, tapi angkatan lain ya. Itu akhirnya nilainya kan nggak maksimal karena teranggap bahwa
mahasiswa tidak ikut salah satu ujian gitu. Mungkin ada solusi mungkin dari teman-teman yang ingin teman-teman harapkan seperti apa mungkin. Silakan. Sebelum kita penjelasan RPP lainnya, kita sepakati komponen evaluasi dulu. Ada? Jadi kalau bukti mengirimkan bukti screenshot untuk nilainya yang Gimana Mas? Ulangi Mas. biasanya kan kalau sudah mengerjakan itu kalau UTS atau UAS biasanya ada nilainya itu Bu, di Skalsa di kami itu. Nah, mahasiswa untuk mengirimkan screenshot nilainya terus koordinator biar Ibu nggak biar Ibu mungkin percaya kalau kami sudah mengerjakan. Ya, kalau itu mah pasti ya. Kalau itu pasti enggak. Maksud saya itu sebelum kita pengolahan nilai, Mas Gangsar. Kalau itu kan kita sudah meng-share nilai, ya kan? Kita sudah input nilai, tapi begitu apa nih teman-teman bahwa Bu kok nilai saya seperti ini gitu. Padahal saya ikut UTS UAS gitu. Walaupun meskipun UTS UAS itu tidak menjamin nilainya bagus kan, tergantung nilainya UTS UAS itu bagaimana gitu. Nah, kalau masalah screenshot mengirimkan itu pasti ya, tapi kan itu tetap akan meriwahkan gitu Mas, maksud saya. Meriwahkan bahwa kita sudah share nilai, kemudian kita harus mengubah di Excel, kemudian kita harus input lagi di Siakat gitu. Padahal untuk input Siakat itu kan tidak sekonyong-konyong anytime gitu. Jadi ada waktu batasan kita maksimal itu berapa minggu setelah ujian. Nah, kalau sudah melebihi batas waktu kita nggak input nilai, itu harus dibuka dulu portalnya. Kita harus lapor ya, misalnya ke Kaprodi, lapor ke Warek 1 misalnya. Jadi birokrasinya agak sulit. Itu makanya kenapa saya agak kalau kita waktunya sudah, apalagi ada teman-teman yang kadang tidak care ke nilai gitu loh. Sudah tahu nilainya itu D misalnya atau C gitu ya. Tapi tidak langsung konfirmasi. Konfirmasinya semester berikutnya. Padahal itu kan jelas-jelas banget kita nggak bisa, nilai itu sudah dikunci oleh sistem gitu loh. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong kita bisa mengubah nilai. Itu yang akhirnya mahasiswa lagi yang dirugikan, bukan dirugikan karena mahasiswa memang tidak care sama nilai ya. Jadi ya salahnya sendiri gitu sebenarnya ya. Jadi nanti Bu Nova harap kalau teman-teman itu mau, kita sudah di akhir semester, teman-teman mau lihat nilai kok begitu merasa bahwa Bu nilai saya begini ya langsung lapor gitu maksud Bu Nova. Nah kita cari solusi bersama bagaimana kalau itu terjadi bahwa di sistem kita tidak bisa ngedownload. Contohnya aja banyak kok. Bu Nova itu hampir setiap semester mesti mengalami hal yang sama gitu. Ya pastilah mahasiswa itu tuh sudah mengirimkan screenshotnya. Tapi yang menjadi kendalanya itu kita koordinator harus membuka Excel lagi, harus menginput ke Siakat lagi. Ya kalau waktunya masih available. Kalau nggak available kita harus birokrasinya ke atas itu susah gitu loh. Mungkin ada saran mungkin satu lagi. Nanti mungkin gini saja ya, atau supaya kita Bu Nova juga sama-sama enak, teman-teman juga merasa tidak dirugikan gitu ya. Nanti saat Bu Nova itu share nilai, apa itu download Skalsa mau pengolahan nilai, itu nanti mungkin sebelum Bu Nova pengolahan nilai, mungkin ya ini saya nggak tahu apakah memang itu efektif atau tidak. Teman-teman nanti yang dari hasil UTS UAS yang saya download dari Skalsa itu mungkin nanti saya lewat PJ kali ya. Lewat PJ bahwa saya harus konfirmasi ke mahasiswa, misalnya kelas A, ini yang tidak ikut UTS terdapat beberapa nama mahasiswa ini. Silahkan confirm ke saya gitu. Nah itu saya nggak tahu apakah itu efektif atau tidak ya. Saya belum pernah mencoba soalnya.
Atau mungkin kalau teman-teman ada usul yang lebih bagus, mungkin yang lebih Bu Novanya enak, juga teman-teman enak gitu? Atau sudah mau kayak begitu saja? Pasti nanti terjadi ini, pasti. Karena setiap semester kok, Bu Nova itu jumpai setiap semester kayak begini pasti ada. Gimana? Mungkin Jarot, ada usul Rot? Atau Gangsar? Nanti Ibu konfirmasi sebelum pengolahan nilai ke PJ, nanti PJ menyampaikan ke teman-teman di kelas. Oke. Oke gitu berarti, sepakat ya? Jadi nanti sebelum saya pengolahan nilai akhir, UTS dan UAS itu sebelum, biasanya kan 1 minggu ya maksimal setelah UAS selesai itu kita pengolahan nilai. Nah tapi kalau yang UTS nih, kadang UTS yang sering terlewat ya, karena kita kadang itu ngedownload UTS-nya itu ngedownload UTS-nya itu di akhir sekalian gitu loh. Nah jadi ya tapi nggak apa-apa lah asal nanti teman-teman punya bukti screenshotnya ya. Tapi kita sepakati dulu untuk Mas PJ, Mbak PJ, kelas A, B, C, pada saat men-screenshot harus dengan nama. Kadang mahasiswa itu men-screenshotkannya hanya nilainya saja tanpa ada nama. Namanya kan harusnya bisa satu layar itu biasanya suka ada namanya entah di pojok kanan atau kiri ya. Saya nggak paham kalau sistem yang ada di teman-teman. Sepakat gitu ya, Mas Gangsar? Sepakat Mbak Bu, Anissa? Ya, izin coba ngasih usul. Kalau misalnya habis UTS, PJ meminta nilai pada teman-teman untuk didata, jadi nanti hasil nilainya itu didata sama PJ, lalu diberikan pada Ibu untuk dimatchingkan, Bu, dengan nilai yang di skalsa yang diterima oleh dosen. Jadi kan nggak miss dua-duanya, Bu. Oke. PJ punya data, dosen punya data, Bu. Jadi Oke. tinggal di matching. Oke. Halo, teman-teman? Halo? Ya, Bu. Ya. Oh, saya lost sinyal. Lost sinyal, Bu Nova. Oh, teman-teman tuh bisa melihat nilai ya? Kadang, Bu. Tapi biasanya selesai UTS lalu dikasih ada nilainya, Bu. Kalau di Skalsa. Karena ada beberapa, karena itu kan sistem ya. Jadi yang mengupload soal itu bisa dengan dua sistem. Mahasiswa bisa melihat nilainya secara langsung, bisa juga dengan tidak gitu maksud saya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dosen atau koordinator atau dosen atau siapapun itu yang mengupload soal itu di dibuat atau dibuat supaya mahasiswa tidak bisa melihat nilai, berarti teman-teman tidak bisa lihat nilai, nggak bisa membandingkan dong berarti ya. Gitu udah kan Mbak Anissa ya? Iya, Bu. Ya tapi paling tidak minimal solusi dari Bu Nova mungkin nanti, kalau tidak mohon ya untuk yang UTS Mas Mbak PJ, UTS kita 99% untuk nilai UTS itu tidak langsung kita download. Pasti kita downloadnya nanti di akhir saat kita mau pengolahan nilai. Nah nanti monggo di Mas Gangsar dan teman-teman PJ ABC, Bu Nova pesen banget, tolong ingatkan Bu Nova setelah teman-teman itu UTS, untuk Bu Nova, Bu, mohon untuk kami boleh mengingatkan untuk mengeser hasil nilai UTS gitu. Paham nggak, Mas Gangsar? Atau Mas PJ yang lain? paham, Bu. Paham ya? Jadi sepakat nggih untuk para PJ manajemen nyeri supaya kita sama-sama adil. Mohon banget diingat-ingat bahwa setelah jadwal UTS selesai, misalnya UTS tanggal 3, ya maksimal 1 minggu sesudahnya Mas PJ mengingatkan Bu Nova, mohon maaf mengingatkan untuk
konfirmasi terkait dengan nilai UTS gitu. Supaya karena kan jarak UTS sama UAS kan cukup lumayan beberapa minggu ya gitu. Takutnya kalau nggak diingatkan ya bablas gitu ya. Itu ya, kita sepakati seperti itu ya, jangan lupa ya. Supaya juga Bu Nova juga tidak mau membuat ketidakadilan. Jadi supaya jangan, padahal kita tidak sama sekali tidak berniat untuk mengubah nilai atau apa gitu ya. Tapi karena sistem kadang suka begitu. Nah, untuk hari ini itu kita akan penjelasan RPP sedikit, kita akan mengulas terkait dengan mereview anatomi fisiologi nyeri. Ya. Kemudian berikutnya minggu depan, jadi kan karena 1 minggu itu teman-teman ada dua kali pertemuan. Jadi insya Allah hampir setiap minggu itu dibuat jadwal ya. Jadi ini misalnya ini kan harusnya kelas ABC itu hari Rabu dan hari Kamis kemarin ya. Terus kemudian berikutnya itu hari Senin. Ingat ini hanya 2 jam ya, hanya 2 jam saja. Ini saya buat di sini artinya semuanya offline. Ya, tapi kalau misalnya dosen mau online itu hak dari masing-masing dosen karena mungkin keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Saya kira itu tidak menjadi permasalahan. Saya kan dapatnya hanya 1 kali teori dan 7 kali praktek. Mohon maaf teman-teman, sebelumnya saya sebetulnya inginnya itu offline. Sama seperti kemarin saya ngisi di kelas lain 4 kelas, saya offline semua. Saya sebetulnya tidak suka online. Karena generasi online dan generasi offline itu very very different. Sangat berbeda sekali dalam outcome-nya. Ya, benar nggak? Benar ya? Ya. Nah, tapi nanti Bu Nova mohon maaf, Bu Nova beberapa nanti mungkin tidak bisa ikut offline ya, karena Bu Nova sama dengan statusnya teman-teman sekarang jadi mahasiswa. Bu Nova kan ambil spesialis, jadi Bu Nova harus memenuhi tugas kewajiban Bu Nova sebagai mahasiswa. Bu Nova harus hadir di tempat Bu Nova sekolah gitu ya. Jadi mohon maaf, setelah ini Bu Nova nggak bisa lagi offline ya. Memang untuk manajemen nyeri karena Bu Nova dapatnya itu praktek 7 kali. Kalau praktek itu kan nggak mungkin di awal, pasti di akhir-akhir. Sedangkan Bu Nova tanggal 26 September itu sudah masuk kuliah. Kuliahnya sudah offline karena Bu Nova praktek dan kuliah. Praktek jelas harus offline ya gitu. Jadi mohon pemakluman dari teman-teman semuanya. Walaupun kecewa tapi ya gimana, Bu Nova nggak bisa. Bu Nova juga sudah izin ya sama Prodi, mohon untuk saya diberikan kelonggaran untuk online karena setelah bulan September Bu Nova nggak bisa untuk offline sampai dengan bulan Desember. Nah, minggu depan ini Bu Novi 2 jam ya. 2 jam. Kemudian nah, berikutnya ini hari Senin ini kan diisi harusnya teman-teman itu kalau di jadwal jam 1 sampai jam 4. Ya, nih ya. Tapi karena di sini Bu Novi hanya 2 jam, jadi yang jam setengah 3 sampai jam 4 hari Senin itu diisi oleh Pak Amin. Begitu seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu ada offline ya, mohon ya memang sih kemarin kalau Bu Nova offline itu Bu Nova minta untuk mahasiswa tidak usah absen di Skalsa, tapi saya nggak tahu kebijakan nanti para dosen tim ya. Bu Nova juga masih kosong, Skalsanya belum Bu Nova isi, masih banyak kredit banget Bu Nova, sehingga belum sempat untuk itu. Oke ya, itu terus kemudian ini sama ya, jadi masing-masing pokoknya yang teori ini kebanyakan semuanya 2 jam semua. Nanti bisa dibaca sendiri nggih Mbak Mas PJ ya. Nah, kemudian di tanggal 21 September ini sudah mulai masuk Dokter Anca, Dokter Fadliansah, panggilannya Dokter Anca. Nah, ini saya tidak tahu, belum saya konfirmasi apakah beliau berkenan untuk offline atau online, karena waktu beliau itu sangat sibuk, sehingga kemungkinan besar beliau online. Kalaupun offline, beliau kayaknya semester kemarin itu meminta mahasiswa untuk ke Cilacap
Nah, nanti silahkan monggo disepakati. Kalau memang tidak, karena kan jauh ya nggak mungkin kan gitu. Tapi kalau misalnya Dokter Anca itu mau, misalnya kelas A, yuk kita ketemu di diklatnya, misalnya di diklat Cilacap, tapi teman-teman mau sekalian main ke sana atau apa gitu ya silakan monggo ya. Tapi kalau enggak ya nanti silakan online. Paham nggih, Mbak, Mas PJ dan teman-teman ya? Nah, kemudian berikutnya ini masih sama terus ya, masih sama. Saya kira tidak usah saya jelaskan satu persatu. Kemudian UTS tanggal 3 sampai 5 Oktober. Nah, ini lanjut offline. Oh, masuk offline, skill lab. Ya. Ini sudah lanjut skill lab ya. Nah, mohon maaf ini sudah Bu Nova bagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini nanti akan bertukar ya. Pertemuan berikutnya kelompok 1 dengan Pak Amin, kelompok 2 dengan Bu Nova, kelompok 3 dengan Pak Made. Begitu terus ya, tidak hanya kelompok 1 dengan Bu Nova terus, sehingga semuanya ini karena ini nanti Bu Nova harapkan semuanya bisa offline dari pertemuan 1 sampai terakhir sebisa mungkin ya, tapi kalau memang tadi seperti yang saya katakan dosen menghendaki untuk online ya monggo. Nah, ini untuk Nah ini, makanya kenapa Bu Nova buat ceng seperti ini, karena nanti untuk Bu Nova ini, Bu Nova hampir tidak bisa, karena ini masih Oktober, Bu Nova baru aja masuk, nggak bisa izin, sehingga Bu Nova pasti pakainya Zoom. Ya, mohon memaklumi teman-teman. Nah, tapi insya Allah dengan Zoom, dengan kita demonstrasi Zoom, itu tidak mengurangi makna kita belajar ya, gitu. Ini nyeri pada pediatrik, nanti ini kayaknya demonstrasi ya, diskusi dan demonstrasi. Jadi ini nanti diskusinya itu dengan cara mempresentasikan. Ya, nah ini nanti satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, gitu. Nah, nanti masing-masing akan mempresentasikan, kemudian setelah presentasi, ini nanti untuk yang poin C, ini nanti akan demonstrasi. Ya, gitu. Karena ini waktunya 4 jam. Ya, 4 jam. Yang teori hanya 2 jam. Begitu juga dengan asesmen nyeri. Bagaimana kita melakukan asesmen nyeri? Ini jelas harus demonstrasi, trial and error. Trial and error itu artinya adalah mahasiswa untuk mempraktekkan dulu sebelum ada pengarahan dari dosen, baru setelah itu nanti akan ada materi atau pelurusan dari dosen. Itu adalah demonstrasi trial and error. Nanti akan silakan nanti konfirmasi ada di rancangan tugas ya. Nanti bisa dibaca. Ini sama terus sampai dengan 6 kali pertemuan untuk praktek. Nah, ini juga sama, nanti teman-teman harus mempraktekkan bagaimana cara memberikan terapi musik, cara memberikan aromaterapi, terapi murotal, ya, terus kemudian terapi fisik lainnya, misalnya pijat dan lain sebagainya. Ini nanti nanti ada juga di rancangan tugas ya, teman-teman harus seperti apa. Sama juga dengan yang pertemuan berikutnya, yaitu terapi SAFE, teman-teman harus bisa memperagakan. Nanti akan ada modulnya ya, modul akan saya berikan untuk teman-teman sebagai panduan ini, tapi modul itu bukan hanya satu-satunya sebagai pegangan teman-teman, tapi itu hanya sebagai salah satu saja referensi yang nanti teman-teman bisa gunakan dalam ilmu manajemen terapi, manajemen nyeri ya, gitu. Itu ya, ini praktek juga bagaimana kita mindfulness ya, seperti apa dan lain sebagainya. Ini sama bagaimana asesmen pediatrik atau pada anak. Nah, terus kemudian ini presentasi ya, yang ini ya. Jadi kalau ada tulisannya presentasi ya berarti teman-teman harus menyiapkan presentasi bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk ini adalah review jurnal. Kalau ini jelas semuanya Zoom. Ya, tapi kalau misalnya Pak Made, Pak Amin menghendaki untuk offline ya silahkan monggo ya. Nanti tapi ini kan karena ini presentasi jadi bisa dengan online ya, enggak masalah.
Nanti di rancangan tugas ada, nanti bisa dibaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa hal pertanyaan yang harus teman-teman jawab dari kasus ya. Jadi misalnya ini pertemuan 3 misalnya ya. Pertemuan 3 ini pertemuannya oleh siapa ini? Pak Amin ya, terkait dengan nyeri akut. Nah, di sini ada teman-teman dari kasus, kemudian silahkan dianalisis kasus, kemudian dijawab beberapa pertanyaan ya. Apa penyebab dari nyeri kanker? Apakah ada non kanker lainnya yang menyebabkan nyeri pasien? Nah, di sini ada kasusnya. Setiap pertemuan, hampir setiap pertemuan, tapi tidak semua ya, itu ada kasus yang harus teman-teman sebagai tugas kuis ya di sini. Tinggal menjawab pertanyaan saja dari kasus ini. Ada berapa nih kalau nggak salah, ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertemuan yang ada kasusnya. Ya, gitu. Nah, untuk pembagian kelompok ini sudah Bu Nova tentukan. Ini untuk pembagian UTS UAS-nya ya. Ini untuk pembagian kelompoknya. Kok belum Bu Nova cantumkan? Nanti ada, sudah Bu Nova tulis tapi belum Bu Nova pindah ke RPP, tapi sudah Bu Nova buat itunya, apanya kasusnya, kelompoknya. Itu sekilas terkait dengan penjelasan RPP, ada yang mau ditanyakan? Jadi manajemen nyeri 4 SKS, komponen evaluasi UTS UAS, soft skill, tugas dan kuis. Ya, terus kemudian kesepakatan nanti teman-teman untuk kemudahan di UTS, silakan nanti Mas Mbak PJ mengingatkan saya untuk mengedownload nilai UTS. Kemudian nanti sebelum Bu Nova perekapan nilai, nanti Bu Nova akan konfirmasi ke PJ bahwa siapa-siapa yang tidak ada nilainya. Tapi teman-teman jangan lupa saat nanti men-screenshot UTS dan UAS, mohon setelah teman-teman itu mengerjakan, mohon untuk ada buktinya ya. Jadi nggak usah nungguin selesai dulu di akhir baru men-screenshot. Jadi setelah mengerjakan langsung aja di screenshot. Ya, kumpulkan setiap mata kuliah. Bukti UTS UAS mata kuliah A, B, C, D gitu. Supaya teman-teman kalau ada apa-apa di belakang itu nggak repot juga gitu. Paham nggak, teman-teman? Paham. Oke, cukup ya. Oke, sekarang kita akan ada materi sedikit dari saya. Kita akan berdiskusi terkait dengan nyeri. Teman-teman saya kira tidak asing dengan istilah nyeri ya. Nyeri itu apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Silahkan. Apa sih nyeri? Nabila, silahkan Nabila. Nabila apa nih? Ayo. Nyeri merupakan pengalaman rasa sensorik dan emosional yang timbul karena rangsangan. Oke. Timbul karena rangsangan. Ada pendapat lain? Nyeri adalah apa? Yuni Hartati. Nah, ini apa yang dimaksud dengan nyeri? Siapa Bapak Nyeri Dunia? Bagaimana sejarah nyeri? Faktor apa yang mempengaruhi nyeri? Dan bagaimana mekanisme terjadinya nyeri? Silahkan.
Apa itu nyeri? Gading mungkin? Apa gading? Menurut saya nyeri itu kayak kondisi tidak nyaman pada tubuh seseorang yang disebabkan karena kerusakan jaringan seperti itu, Bu. Oke. Oke, ini teman-teman silahkan cari dulu ya, apa itu yang dimaksud nyeri. Sejarah singkat adanya nyeri gimana? Faktor apa yang mempengaruhi nyeri? Bagaimana mekanisme terjadinya nyeri? Bu Nova kasih waktu 15 menit. Silahkan dicari pakai Mbah Google. Boleh, atau referensi apapun boleh. 15 menit ya, jadi nanti sampai jam 10 lebih 27. Supaya teman-teman supaya tidak ngantuk, silahkan kerjakan dulu pertanyaan dari ini. think next screenshot be
sebagai suatu persepsi. Ada? Jadi nyeri itu sebagai pengalaman sensorik. Ya. Sensorik itu artinya berarti apa bedanya sensorik dan motorik, masih ingat? Masih ingat bedanya sensorik dan motorik? Dan nyeri itu sebagai respon sensorik. Sensorik itu berarti adalah yang kita rasakan, ya. Ya. Berbeda dengan motorik. Kalau motorik setelah kita rasakan ada pergerakan dari otot kita atau tidak. Misalnya saya cubit Mbak Novi misalnya. Saya cubit Mbak Novi hanya merasakan sakit saja, berarti itu sensorik. Tapi kalau setelah saya cubit, Mbak Novi itu mengibaskan tangannya, menghindar, berarti ada pergerakan apapun itu, nah itu berarti sudah sampai melibatkan motorik. Ya, gitu. Nah, kita akan bahas bahwa saat ini nyeri tidak lagi dianggap sebagai gejala, tetapi suatu penyakit atau proses yang sedang merusak. Jadi sebetulnya kalau menurut teman-teman, nyeri itu merupakan kondisi patologis atau fisiologis? Nyeri itu fisiologi atau patologis? Ada yang mau berpendapat, Mbak Flora? Fisiologis, Bu. Iya, fisiologis ya. Nyeri itu fisiologis. Anda bayangkan kalau kita tidak punya rasa nyeri atau tidak punya rasa sakit. Kita ketusuk jarum pentul aja sakit. Anda bayangkan kalau Anda tertusuk jarum pentul, tapi Anda tidak merasakan sakit, apa yang terjadi? Itu tiba-tiba ada luka, sudah besar, sudah meluas, tiba-tiba busuk. Nah, jadi nyeri itu merupakan suatu proses fisiologi, proses normal. Untuk apa? Dia mekanisme pertahanan coping kita. Ya. Paham nggih maksud saya nggih? Paham, Bu. Oke. Nah, saat ini itu alasan 99% pasien datang ke rumah sakit itu karena nyeri. Ya, entah nyeri apapun. Pusing kayak itu juga nyeri kepala ya, sama dan lain sebagainya. Itu akibat karena pasien pasti mengeluhkan nyeri. Cuman ya itu ya, di kita belum ada klinik nyeri seperti yang sudah ada di luar negeri. Jadi klinik nyeri kita itu masih terinclude ke dalam nyeri klinik-klinik yang lain. Jadi sepemahaman Bu Nova itu belum center ya untuk adanya klinik nyeri di Indonesia. Tapi ini sudah mulai merambah ya, sudah mulai banyak, bukan banyak ya, beberapa sudah bermunculan tapi belum menjadi suatu tren dan isu ya, belum menjadi hal yang booming banget gitu. Tapi kalau di luar negeri itu ada sendiri klinik nyeri ya, gitu. Nah, ini siapa sih bapak nyeri kita? Jadi ilmu yang mempelajari tentang nyeri itu disebut apa, Mas Jarot? Ilmu yang mempelajari tentang nyeri disebut apa, Mas Jarot? Mbak Ais, apa Mbak Ais ilmu yang mempelajari nyeri? Mbak Ais Asri? Tuh, ini off cam kok pada diem semua toh. Ini cara ngecek satu-satu bahwa teman-teman yang off cam itu silahkan kalau mau off cam, tapi pada saat saya tanya ya harus jawab. Paling tidak ada respon lah, nggak diem. Supaya saya tahu teman-teman tuh ngedengerin nggak sih gitu loh. Mbak Ais, monitor? Iya, Bu. Ya, ayo Mbak. Ilmu yang mempelajari nyeri apa, Dok? Ini sudah ada di sini kok. Iya, dorologi. Dorologi. Dolor itu nyeri. Bahasa kerennya.
bahasa medisnya nyeri atau pain itu dolor. Masih ingat nggak tanda-tanda inflamasi ya, teman-teman? Masih, Bu. Apa aja? Dolor, kalor, rubor, fungsiolisa, sama tumor, Bu. Tumor ya. Jadi dolor adalah masuk dalam kategori respon nyeri ya, respon inflamasi. Jadi dia normal. Kita bayangkan kalau kita tidak punya respon inflamasi atau respon peradangan, kita tiba-tiba infeksi aja, tiba-tiba udah bernanah, kan enggak banget gitu ya. Jadi nyeri itu harus kita syukuri gitu ya, karena itu merupakan suatu respon fisiologi sebenarnya ya. Ilmu yang mempelajari tentang nyeri itu neurologi ya. Nanti silakan dari apa yang sudah Bu Nova sampaikan dicatat penting-pentingnya saja. Jadi tidak hanya mendengarkan supaya teman-teman juga ada supaya bisa lebih masuk ya kalau sambil mencatat itu. Nah, siapa sih Bapak Nyeri Dunia? Itu adalah Bapak Norman Selly. Ya, tapi ya walaupun ini mungkin tidak masuk ke dalam uji kompetensi, soal uji kompetensi ya paling tidak teman-teman adalah ternyata ada Bapak Nyeri Dunia gitu ya. Namanya Bapak Norman Selly, bukan Gangsar Haryo Narendra. Mungkin sebagai sebagai Bapak Nyeri berikutnya kali ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang TENS. TENS itu adalah yang menemukan siapa itu dari neurologis. Neurologis itu spesialis nyeri. Di kita, di Indonesia itu sudah ada, makanya dokter-dokter spesialis anestesi itu ambil subspesialis itu banyak ya. Salah satunya ada spesialis untuk manajemen nyeri. Itu ada. Ya. Oke, saya yang penting-penting aja ya. Nyeri itu ada berapa ya? Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. Yang tahu pokoknya 2 aja, akut dan kronis gitu ya. Iya, Bu. Tapi ada pembagiannya juga, Bu. Ya, udah benar ya. Oke, ini hanya mereview saja. Nah, ini kan mungkin dulu KDM, dulu teman-teman sudah pernah dapat ya, tapi saya sekedar mereview mengingat lagi sifat-sifat nyeri. Apa saja minta tolong dibacakan yang pertama Yuni Hartati. Sifat nyeri yang pertama apa, Nduk? Nyeri melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Pernah nyeri nggak, Mbak Yuni? Pernah, Bu. Pernah sakit kan? Sakit hati pernah nggak? Pernah nggak? Pernah sakit hati nggak, Yuni? Pernah, Bu. Nah, sakitnya tuh di sini ya, Yun. Oke, yang kedua apa Mbak Made Pujangga? Bahwa nyeri itu sifatnya apa, Made? Nyeri bersifat subjektif dan individual. Artinya apa, Mbak Pujangga? Nyeri itu bersifat di tempat itu, di subjek itu, misalnya di sini nyeri di tangan, dia sakit, sama di situ aja. Oke, bisa saya berikan maksud, contoh apa sih? Kenapa sih nyeri disebut sebagai subjektif dan individual? Ada yang bisa mau berpendapat? Kita sampai jam 11 ya. Mungkin Coba, Bu. Coba menjawab. Ya, Mas Andri dulu deh, Mbak Vivi. Mas Andri, supaya... pendapat saya mungkin hanya penderita yang bisa merasakan sakit tersebut, Bu. Ya, misalnya begini, Mas Andri. Saya tanya Mas Andri sama Divya Denilisia. Namanya. Divya, are you there? Divya, di situkah dirimu? Atau dirimu lagi tidur? Divya, on cam dong kalau nggak ada masalah sinyal dong. Ini kok banyak yang off cam ya? Kalau bisa on cam dong biar Bu Nova itu tidak berbicara dengan sebuah tulisan. Tadi saya tanya siapa ya? Kok jadi loncat lagi namanya? Divya.
Divya, dirimu ada nggak Divya? Ah, Divya mah begitu, kamu mah ditanya malah diem doang, atau jangan-jangan kamu belum mandi, nggak pakai kerudung. Yowes, tak tanya Altarik deh. Altarik, dirimu di situ nggak Altarik? Ya Allah, ampun deh ini yang on off cam ini memang tak ada kayaknya tuh di layar HP atau di layar laptop. Wes lah. Syekh Azib lagi di kos-kosan ya, Chef ya. Syekh Azib. Iya, Bu. Misalnya saya tanya nih, Syekh Azib sama Kanaya Nabita. Misalnya ada kasus bahwa ada pasien yang mau menjalani operasi tumor mame, misalnya ya, tumor mame, tumor payudara. Kemudian masuk, dilakukan pengukuran tanda-tanda vital, tekanan darah 150/100, nadi 105 kali per menit. Pasien mengeluh nyeri. Pasien mengeluh nyeri. Nah, terus kemudian saya akan mengkaji, misalnya ada 2 pasien nih, sama-sama, Syekh sama Kanaya. Saya akan mengkaji. Kalau tumor payudara itu lebih ke arah perempuan ya, ganti deh, ganti Adzana sama Kanaya deh. Mbak Kanaya nyerinya berapa? Misalnya nih, saya tanya nih. Nyerinya berapa? Antara 0 itu tidak ada nyeri. Oh, wis pinter pasiennya. Padahal belum rampung loh, belum selesai salah. Nanya dia udah pinter 7 gitu. Oke, Kanaya Anda mau menjawab berapa dari 1 terendah, 10 itu nyeri yang paling hebat. Anda akan, misalnya sama-sama Mbak Kanaya itu menjawab 7. Mbak Adzana menjawab 7, Kanaya menjawab 7. Pertanyaan saya, 7-nya Mbak Adzana dengan 7-nya Kanaya beda atau sama? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Itulah yang dimaksud adalah kenapa nyeri itu dikatakan secara subjektif atau individual. Nah, nyeri, minta tolong dibacakan Wiwahyuni. Yang ketiga, Dok. Nyeri tak dapat dinilai secara objektif seperti sinar X atau lab darah. Ya, jadi nyeri itu tidak bisa bersifat objektif. Ya, artinya adalah tidak ada alat ukur pasti yang bisa sampai dengan sekarang belum ada alat pasti untuk bisa mengedeteksi nyeri. Misalnya seperti hasil pemeriksaan misalnya HB-nya sekian berarti nyerinya sekian, enggak. Ya, gitu. Nah, tapi ada nggak tanda-tanda objektif atau tanda-tanda klinis yang bisa kita lihat secara klinis ya ke pasien yang bisa mengindikasikan dia nyeri. Contohnya apa? Nadi, Bu. Nadi, apalagi? Tekanan darah. Ya, Tekanan darah tinggi. peningkatan tekanan darah, peningkatan nadi, apalagi? Ekspresi wajah gitu ya, gitu. Pernapasannya, Bu. Ya, pernapasan juga bisa ya. Pernapasan juga agak cepat ya biasanya. Nah, klien yang mengetahui kapan nyeri timbul dan seperti apa rasanya. Jadi kita nggak bisa misalnya nih Gading punya adik umur 2 tahun. Gading memeriksakan adiknya ya karena adiknya sakit perut misalnya saja. Nah, kemudian dokter menanyakan sama Gading, nyeri adiknya seberapa? Bisa jawab nggak Gading? Ya, nggak bisa, Bu. Kan Bisa. beda yang dirasakan. Betul, karena klien itu hanya klien yang mengetahui kapan nyeri timbul dan seperti apa rasanya. Jadi nggak bisa ya. Oh, saya tahu nyerinya Mbak Adzana itu berapa skalanya. Oh ya nggak tahu, sukun saya kali ya gitu.
Kemudian persepsi yang salah tentang nyeri menyebabkan manajemen nyeri jadi tidak optimal. Tapi pesan saya, pada saat mengkaji nyeri itu harus komprehensif. Yang ada biasanya, baik itu teman-teman mahasiswa atau teman-teman praktisi yang ada di pelayanan, dalam mengkaji nyeri itu tidak secara komprehensif. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Saat kemarin ujian OSCE, ya, menjelang kelulusan, kan kita ada ujian OSCE. Sangat tragis sekali pada saat saya bertanya kepada teman-teman ahli jenjang itu kan hampir semuanya udah praktisi, udah kerja semua. Ya kan? Untuk skillnya aja pasti sudah jempol banget beliau-beliau itu. Nggak diragukan untuk keterampilan skillnya. Tapi saat kita tanya ilmu-ilmu dasar, amblas semua. Bagaimana pengkajian nyeri? Minimal PQRST saja. Nggak tahu. Artinya PQRST kalau teman-teman pasti sudah di luar kepala ya. Sambil merem aja bisa ya. Tidak ya, Ida Rohyati ya. Tapi berbeda kadang teman-teman ya, karena asik dengan ini kadang dalam melakukan pengkajian tidak komprehensif. Itu hati-hati sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana manajemen nyeri. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa istilah yang ada di nyeri. Minta tolong dibacakan Dita Arum. Yang pertama, Dita. Nomor yang pertama, Dita. Masih di mute? Nosiseptor serabut saraf yang mentransmisikan nyeri. Ya, jadi teman-teman jangan bingung lagi, apa sih nosiseptor? Itu reseptor nyeri. Ya, jadi ibaratnya nosiseptor itu dia sinyal penangkap ada nyeri atau tidak. Misalnya nih, hampir semua ujung rambut sampai ujung kaki kita itu ada reseptor. Kenapa kita bisa merasakan nyeri? Karena ada serabut saraf atau reseptor itu yang bisa menangkap sinyal adanya nyeri. Kita bisa melihat itu karena ada reseptor penglihatan. Kita bisa mendengar karena kita ada reseptor mendengarkan. Nah, nanti dari reseptor itu disambungkan ke nyeri berikutnya, ke saraf berikutnya. Jadi kalau nosiseptor kita sudah rusak, kita bisa nggak merasakan nyeri, teman-teman? Tidak, Bu. Nggak bisa. Ya, misalnya saja, saya akibat auzubillah min zalik, misalnya ada luka bakar di tangan saya, ya, gitu. Karena akibat luka bakar itu reseptor nyerinya rusak. Sehingga nanti bekas luka bakar itu tidak lagi akan bisa merasakan nyeri. Sama dengan teman-teman pernah lihat pasien dengan ulkus DM mungkin kemarin pada saat teman-teman di OKA? Pernah, Bu. Lihat ya? Pernah. Ya. Anda pernah mengkaji nggak nyeri pada pasien dengan ulkus DM? Pernah mengkaji nggak? Misalnya saya tusuk pakai pinset, bukan pakai pisau jarum ya. Saya tusuk pakai pinset. Pinset itu kan nggak terlalu tajam. Kalau kita tusuk ya pasti dia ada rasa tapi tidak sama, tapi beda kalau kita tusuk pakai jarum kan pasti dia akan nyucus gitu. Nah, pernah nggak mengkaji nyeri pada pasien ulkus? Atau teman-teman kemarin ada nggak sih ini sebenarnya bukan perasaan Anda ya, bukan kompetensi Anda, tapi paling tidak dalam mengkaji nyeri luka itu pernah nggak Anda ada pengalaman? Belum? Ada, Bu. Ada. Siapa? Mbak Dwi Wahyuni, silahkan ceritakan pengalamannya. Seperti kemarin tuh ada yang ulkus DM, terus kan sebagian kakinya itu jaringannya itu sudah tidak berfungsi, Bu. Terus jaringan yang sekitar paha ini kan masih gitu, Bu. Yang ini kan mau diamputasi. Terus saya lihat sih, Bu ya, dicubit sama dokternya ini nyeri atau enggak, ada bilang. Ya. Terus enggak, terus di bagian ininya itu di bagian sekitar paha yang masih utuh tuh, Bu, katanya nyeri kalau dicubit katanya. Berarti apa yang bisa kita pikirkan, Mbak, saat kita berikan rasa nyeri, dia tidak sakit? Berarti ada kerusakan jaringannya itu sudah tidak berfungsi, Bu. Iya, betul. Serabut sarafnya sudah 0. Neuropati namanya ya, kematian saraf. Ya.
Ya, jadi itu ya. Jadi kalau kita masih ditusuk nyeri ya, alhamdulillah ya Allah. Misalnya ada temannya yang cubit ya atau mukul gitu, alhamdulillah saya bisa nyeri, makasih ya, nah, gitu aja. Coba kita bayangkan kalau kita dicubit kita nggak kerasa malah hati-hati gitu. Oke, yang kedua minta tolong dibacakan Ibnu Asifa. Yang kedua ambang nyeri. Ambang nyeri adalah stimulus yang paling kecil yang akan menimbulkan nyeri. Ya, berikan saya contoh. Misalnya begini, ambang nyerinya Ibnu Sifa dengan ambang nyerinya Flora itu berbeda. Atau sama-sama laki-lakinya, Ibnu Asifa dengan Gading, itu juga berbeda. Ambang nyeri itu adalah saya akan sama-sama berikan tusukan di tangan di lokasi yang sama antara Gading dengan Ibnu Sifa. Jarumnya sama, besarnya sama, diameternya sama, lokasinya sama. Ambang nyerinya itu bisa berbeda ya antara dua orang tersebut. Nah, itu adalah apa yang dimaksud ambang nyeri? Stimulus yang paling kecil yang akan bisa menimbulkan nyeri. Ya. Semakin tinggi ambang nyerinya, berarti semakin apa? Ambang nyeri. Kalau ambang nyerinya rendah, berarti begitu saya kasih jarum, dia udah langsung nangis-nangis. Itu ambang nyerinya rendah berarti. Tapi kalau ambang nyerinya dia tinggi, kadang ditusuk jarum, nggak sakit kok. Itu berarti ambang nyerinya dia bagus, tinggi ya. Gitu. Oke, toleransi nyeri, Mbak siapa ya? Muhammad Najib deh. Apa yang dimaksud toleransi nyeri, Mas? Toleransi nyeri adalah intensitas maksimum atau durasi nyeri yang individu ingin untuk dapat ditahan. Ya, jadi misalnya, Mas, apa kayak mau? Siapa yang baca ini ya? Lupa aku. Mas siapa? Oh iya, maaf. Mas Najib. Mas Najib, toleransi nyerinya bagaimana? Misalnya, jadi toleransi nyeri intensitas maksimum atau durasi nyeri yang individu ingin untuk dapat ditahan. Jadi misalnya sakit banget, tapi bukan sakit hati ya Najib. Misalnya sakit banget, atau sudah sering sakit hati Najib. Aduh, kasihan. Jadi misalnya nih, Mas Najib, auzubillah minzalik ya, misalnya pernah mengeluh rasa sakit nyeri perut. Ya. Sampai seberapa tahan sih Mas Najib itu bisa menahan nyerinya? Sampai berapa lama? Ya, misalnya saya pusing. Pusing banget. Tiba-tiba terus karena saya nggak tahan, saya minum obat. Karena saya nggak tahan, saya periksa. Jadi kemampuan toleransi nyerinya berarti rendah ya. Gitu. Dibanding dengan misalnya, saya masih bisa tahan kok, misalnya gitu. Jadi dia kemampuan untuk menahan nyerinya atau toleransi nyerinya dia bagus. Jelas ya sampai di sini? Nah, teman-teman, ini adalah secara garis besar fisiologi terjadinya nyeri. Itu secara garis besar ada 3 komponen dari resepsi, persepsi, dan reaksi. Resepsi itu apa Mbak Fatia Fat? Resepsi itu apa Fatia Fat? Nih tinggal dibaca aja Fatia. Resepsi proses perjalanan nyeri. Kalau bedanya persepsi apa? Ini tinggal dibaca aja. Kesadaran seseorang terhadap nyeri. Reaksi? Respon fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri. Ya, jadi sebelum ada persepsi, ini proses perjalanan nyeri ya. Sebelum ada persepsi, itu harus ada proses dulu, resepsi dulu. Dia akan diterima oleh reseptor, dihantarkan ke serabut saraf aferen, ya, ke medula spinalis, serabut saraf efren, dan lain sebagainya. Jadi harus ada proses perjalanan dulu. Ibaratnya Anda patah hati,
itu harus ada prosesnya dulu berjalan gimana. Nah, Yora. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah ada perjalanan nyeri itu baru sampai di titiknya, di titik akhir final perjalanan itu baru, oh saya bisa merasakan sakit. Sakit itu muncul. Itu persepsi. Baru sadar bahwa, oh ada rasa sakit. Gitu, ya. Nah, baru yang terakhir reaksi. Nah, reaksi ini bisa dengan saya mengekspresikan wajah saya yang kesakitan, meringis kesakitan. Itu berarti respon perilaku nyeri. Tekanan darah saya naik, nadi saya naik, RR saya naik, dan lain sebagainya. Itu berarti reaksi. Jadi, 3 komponen fisiologi nyeri, apa saja ini? Fatia atau Nisa, apa saja tadi? Kok diam? Apa? Ini tinggal dibaca nih, Dok. Resepsi, sama reaksi. Ya, paham ya? Oke. Nah, ini saya tidak akan mengulang lagi gimana proses terjadinya resepsi ya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi harus ada stimulus dulu. Nah, nanti akan keluar zat-zat vasoaktif, histamin, bradikinin, kalium. Baru setelah ada, jadi jangan kebalik ya. Jadi sebelum diterima oleh nosiseptor itu tadi apa ya? AIS. Nosiseptor itu tadi apa, AIS? Reseptor nyeri. Ya, jangan lupa ya. Nosiseptor itu reseptor nyeri. Jadi harus ada stimulus dulu baru keluar zat vasoaktif. Nanti dengan adanya zat vasoaktif itu ada histamin, bradikinin, kalium dan lain sebagainya baru akan diterima oleh reseptor nyeri. Nah, baru nanti dihantarkan. Jadi ini disebut dengan proses perjalanan nyeri atau disebut dengan resepsi ya. Gitu. Nah, saya kira ini teman-teman sudah paham ya. Anatomi dari nyeri itu ada serabut saraf delta A, delta C. Ini nggak usah di oh gimana sih serabut saraf A delta, ciri-cirinya seperti apa, nggak usah dihafalin ya. Ini bukan core-nya, maksudnya nggak inti banget lah ya. Yang penting teman-teman tahu bahwa ada nosiseptor, ada serabut saraf alfa, delta, serabut saraf C ya. Kemudian ada neuroregulator. Nah, di sini neuroregulator itu adalah neurotransmitter. Ini yang nanti akan suatu substansi zat kimia ya yang ada di reseptor nyeri. Nah, ini nanti akan dikeluarkan oleh di dalam saraf. Ya, ada neurotransmitter dan neuromodulator. Jadi kalau ditanya anatomi nyeri apa saja, yang pertama, Dava, tadi apa yang Anda ketahui terkait dengan anatomi nyeri? 1, nosiseptor ya. Yang kedua, serabut saraf A delta, serabut saraf C. Ketiga, adanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Dia substansi P. Inilah dia yang membawa bradikinin ini tadi ya, zat vasoaktif tadi ke, nah ini. Jadi neurotransmitter itu membawa bahan-bahan aktif ini loh, untuk disampaikan ke medula spinalis. Nah, baru neuromodulator. Neuromodulator ini adalah komponen atau substansi yang dikeluarkan oleh otak atau saraf untuk mengurangi nyeri. Ya. Contohnya adalah endorfin. Jadi kalau teman-teman endorfinnya itu banyak,
teman-teman merasa bahagia apa merasa sedih? Bahagia, Bu. Bahagia. Jadi adanya terapi message, terapi musik, kemudian atau sudah ada yang pernah jatuh cinta? Dita Arum, kamu sudah pernah jatuh cinta belum, Dita? Ada yang pernah jatuh cinta? Raise hand coba. Ngaku, rak podo ngaku. Oh, kalian tuh malu-malu. Gangsar, kamu udah pernah jatuh cinta berapa kali, Gangsar? Cinta, Bu. Hah? Berapa ya, Bu? Lupa, Bu. Oh, kan, saking banyaknya lupa kan? Angel pancen Gangsar ki. Dan lupa. Terus lupa berarti banyak ya, Gangsar? Iya, Bu. Ya, Banyak, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Semoga insaf kamu, Sar. Jatuh cinta pada orang tua, Bu. Oh, keluarga, dan lain-lain. Kan banyak, Bu. Tenane jatuh cinta sama orang tua. Jatuh cinta kok sama orang tua. Berarti aneh, Gangsar. Jadi kalau orang seneng, bahagia, atau orang sedang jatuh cinta, pengennya kan dia bahagia terus. Itu endorfinnya pasti naik. Sama dengan terapi non-farmakologi manajemen nyeri. Terapi musik, terapi pijat, relaksasi napas dalam, apalagi ya, terapi Benson dan lain sebagainya. Itu sebagian besar akan memproduksi meningkatnya hormon endorfin. Nah, itulah endorfin ini adalah merupakan neuromodulator. Ya, gitu. Sehingga nanti dengan endorfinnya naik, nanti nyerinya akan ditekan. Gitu. Nah, kalau persepsi itu sudah melibatkan, kalau tadi kan resepsi ya. Ya, resepsi. Jadi dia hanya sampai di serabut saraf saja, di serabut saraf tepi dari stimulus dari mana nih reseptor dia hanya sampai di serabut saraf saja. Tapi berbeda persepsi. Persepsi itu berarti sudah sampai ke otak intinya. Sudah bisa merasakan aduh nyeri gitu ya, gitu. Nah, baru kalau reaksi itu dia sudah sampai ke respon fisiologis tadi. Gitu. Ini proses perjalanannya. Nah, minta tolong dibacakan Panji Wicaksono, faktor apa sih yang bisa mempengaruhi nyeri, Panji? Baca aja Panji di sini, Panji. Faktor pengaruh nyeri. Di sini ada keluarga dan dukungan sosial, usia, jenis kelamin, culture, makna nyeri, perhatian, ansietas, pengalaman terdahulu, dan gaya coping. Oke, terima kasih Panji. Panji dari 1, 2, 3, 4, 9 ini ada yang belum paham yang mana Panji? Kenapa dia bisa mempengaruhi nyeri? Yang belum paham mana? Gaya coping. Ya, gaya coping. Gaya coping itu pertahanan. Ya, jadi kalau misalnya Mas Panji itu pertahanan untuk menangkal nyerinya dia, Mas Panji itu tinggi, ya Mas Panji tidak akan mudah merasakan sakit. Paham nggak, Mas? Jadi, coping itu adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Saya akan bisa bertahan sampai titik mana sih, gitu. Nah, ini biasanya gaya coping ini akan dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Contohnya, ya, Dava. Dava, kamu udah pernah jatuh cinta belum, Dava? Pernah, Bu. Pernah. Berapa kali, Pak? 1 kali, Bu. Oh, putus nggak, Pak? Udah putus belum, Pak? Belum ya, Pak? Masih jalan ya, Pak? Misalnya Iya, nih ya, Dava nih. Ini misalnya aja ya, Mas. Semoga langgeng ya jatuh cintamu. Nah, kalau misalnya, anggaplah Dava. Ini contoh ya. Contoh aja ya, Pak. Jangan diambil hati ya, Pak. Misalnya, Bu. Dava itu sering mengalami sakit hati. Saking seringnya, gaya copingnya ini apa yang akan dilakukan oleh Dava? Kira-kira apa, Jihan? Apa Jihan? Jihan dan Ilham. Dengar suara saya nggak, Jihan? Misalnya nih,
ada seseorang yang sudah pernah sakit bertubi-tubi. Iya. Ya. Nah, kalau sakit bertubi-tubi itu kalau disakiti lagi dia akan ngerasa gimana? Ah, sudah biasa, kan gitu ya. Sama dengan nyeri. Ah, sudah biasa mah, saya terkena dengan ini gitu. Ya. Jadi pengalaman terdahulunya itu akan bisa mempengaruhi nyeri. Tapi bisa juga berbeda dengan ginea. Misalnya, ginea itu sudah berkali-kali terjadi sakit hati. Dia nggak mau lagi sakit hati. Sehingga kalau dia sakit hati lagi, dia akan sakitnya luar biasa. Akhirnya menimbulkan suatu trauma. Jadi sama dengan nyeri seperti itu. Jadi sudah terbiasa nyeri, dia akan terjadi dua hal. Dia gaya copingnya bagus, konstruktif, ya, atau justru dia gaya copingnya destruktif, merusak diri. Kalau misalnya teman-teman jatuh cinta, kemudian putus. Kalau teman-teman, nyari lagi aja. Itu berarti gaya copingnya konstruktif atau destruktif. Contohnya, misalnya saya berikan contoh misalnya siapa ya? Teza. Teza mah perempuan. Muhammad Wahyu Erlangga. Muhammad Wahyu, dirimu di situ kah? Ada Bu, hadir. Hadir. Nah, kalau misalnya antara Wahyu Erlangga dengan misalnya siapa ya yang laki-laki, Panji Wicaksono. Panji, dirimu ada di situ kah? Iya ada Bu. Nah, kalau misalnya Erlangga itu dia jatuh cinta, terus kemudian putus. Pernah putus nggak Erlangga? Pernah Bu. Pernah. Saat kamu putus padahal kamu cinta banget, apa yang kamu lakukan? Sakit hati Bu. Iya jelas sakit hati. Maksudnya dengan sakit hati itu kamu terus ngapain? Bersifat konstruktif atau destruktif? Yang kamu lakukan apa? Mabok-mabokan? Dolan, nggak pulang? Atau gimana? Lebih main game Bu. Nah, main game. Terus kalau yang Panji, saat kamu jatuh cinta, kemudian misalnya putus gitu ya, itu apa yang kamu lakukan? Merusak diri atau malah justru sebagai motivasi kamu untuk supaya memperbaiki diri dan untuk jatuh cinta berikutnya akan langgeng sampai maut memisahkan misalnya. Kamu milih yang mana, Panji? Ya yang memperbaiki diri lah Bu. Tapi kamu sudah pernah jatuh cinta? Ya insya Allah pernah Bu. Oh insya Allah pernah. Terus pernah putus? Pernah. Pernah juga. Oh masalah pernah kabeh ya. Nggak enak banget ya putus ya. Nah terus kalau misalnya Panji itu putus kemudian merusak diri, ya merokok, mabok, nggak pulang misalnya, itu merusak diri namanya destruktif. Destruktif itu merusak diri. Itu berarti copingnya Mas Panji tidak bagus. Ya. Kalau misalnya Mas Panji putus atau gagal dalam suatu hal apapun, tapi itu saya malah itu memperbaiki diri saya, berarti itu bersifat konstruktif gaya copingnya. Ya, mekanisme copingnya itu konstruktif. Konstruktif itu artinya adalah malah justru ini bukan saya merusak diri, tapi justru saya memperbaiki diri saya. Konstruktif itu kan membangun ya. Konstruktif itu membangun, istilahnya membangun. Sehingga membangun diri untuk supaya lebih baik dan itu tidak akan terulang. Nah, sama dengan nyeri seperti itu ya, gitu. Oke, jam berapa ini? Nah, ini klasifikasinya. Nanti bisa teman-teman baca ya. Klasifikasi nyeri bisa. Ini yang nyeri kronik. Nyeri kronik biasanya terjadi setelah dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah,
Klasifikasinya ada limited, ada intermittent, ada prolong ya. Prolong itu berarti nyeri setiap hari. Jadi biasanya pada pasien-pasien kronik ya, itu. Pada kanker itu prolong biasanya. Tapi kalau intermittent seperti kita sakit kepala, sakit perut, migrain, nyeri punggung, itu nyeri ketika ada waktu ya. Nah, ini tolong nanti teman-teman bisa baca ya. Saya kira enggak. Apa sih dulpen? Dulpen itu apa, Sofiatul Aula? Nyeri tumpul. Nyeri tumpul, dulpen ini biasanya nyeri yang terjadi di organ pencernaan atau organ dalam. Ya, dulpen itu istilahnya. Nyeri tembakan shooting pain. Ya. Kemudian nyeri seperti terbakar, itu burning pain. Kalau nyeri seperti tertusuk-tusuk, itu nyeri sharp pain atau nyeri tajam. Jadi, nyeri itu adalah tanda vital kelima. TTV itu bukan, kalau selama ini teman-teman mengenal TTV ada berapa? Tanda vital kalau ngukur? Tekanan darah, nadi, rebreathing, ya. Saturasi, suhu 5 Bu. Nyeri. Status operasi itu apa? Saturasi oksigen. Oh, saturasi. Oh, saturasi itu apa? Ya, saturasi itu masuknya ke pernapasan bukannya, Mbak? 4 Bu. Ya, 4 ya. 4. Respirasi itu saturasi itu masuk ke itu, Mbak, ke respirasi. Nah, tinggal nanti teman-teman kalau mau mengkaji pasien ditambah satu lagi, Bu, ada keluhan nyeri enggak? Berarti 5 tanda-tanda vital ya, karena nyeri ini sudah masuk ke dalam 5 tanda vital. Oke. Nanti ya ini ya, tadi sudah. Ini juga sudah ya. Ini tidak saya jelaskan. Ini anatominya. Nah, proses perjalanan nyeri tadi kan ada resepsi, ada persepsi, ada reaksi. Nah, dalam suatu perjalanan nyeri itu ada transduksi, transmisi, modulasi, dan yang terakhir adalah persepsi. Teman-teman masih ingat ini ya? Transduksi itu apa ya? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih ya? Bu. Oke, nggak perlu saya ulang ya. Nah, ini semuanya sudah ada di sini. Ini sudah ada. Ini hanya anatominya aja. Nggak perlu saya ulang lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau saya ini aja, nyeri akut, nyeri kronis, saya kira teman-teman sudah paham. Ya, berdasarkan waktu subakut. Mas subakut itu jarang ya di ini kan. Biasanya 1 sampai 6 bulan. Bedanya apa akut dengan subakut ya? Pernah dengar nggak nyeri subakut? Belum ya? Biasanya nyeri akut dan nyeri kronik aja ya, gitu. Nah, ini hanya transisi aja sebelum ke arah nyeri kronik, itu subakut. Ya. Nah, subakut itu memang masuk dalam kategori nyeri akut sebenarnya. Ya, tapi dia di dalam suatu proses fisiologinya itu biasanya nyeri subakut itu sudah mengalami problem psikologis. Ya. Gitu. Bedanya dengan nyeri akut. Kalau nyeri akut itu belum sampai ke psikologinya terganggu. Psikologi terganggu itu ya kayak depresi, sedih, kenapa nyerinya nggak sembuh-sembuh gitu, ya. Tuh. Oke, itu mungkin dari saya. Ini mah nggak terlalu ini ya. Nah, ini yang nanti sering akan teman-teman pakai revert pain itu apa? Revert pain itu adalah nyeri di daerah X, tapi dia akan dirasakan di daerah Y. Paham nggak? Paham ya? Nanti kalau teman-teman baca apa itu revert pain, atau di praktisi, di pelayanan ada yang bilang revert pain, itu seperti itu. Ya. Jadi dirasakan di daerah tertentu, misalnya jantung. Jantung ini ada nyeri jantung, nanti dia akan dirasakan menjalar ke daerah lengan misalnya, itu revert pain. Ada yang pernah dengar ini apa
Phantom pain. Nah, dengar nggak? Biasanya pada pasien yang diamputasi. Ada nggak pernah mendengar mungkin pada saat di klinik kemarin, dokternya mengkaji terkait dengan phantom pain. PHANTOM, phantom. Kayak phantom itu loh, tulisannya phantom pain. Itu biasanya terjadi pada saat diamputasi. Jadi gini, pasien yang diamputasi itu sekian bulan pertama dia masih merasakan seperti punya kaki. Ya. Misalnya seseorang yang kecelakaan diamputasi sebelah kiri. Ya, gitu. Nah, jadi mohon maaf ya. Jadi kalau kita misalnya ini lutut. Ini kan harusnya kaki ya. Atau ini lengan deh misalnya. Uzubillah min dzalik ya. Saya berikan contoh misalnya seseorang yang diamputasi tangannya ya, diangkat. Berarti kan tinggal siku. Nah, yang namanya phantom pain itu adalah dia masih merasakan, masih punya lengan, masih punya tangan ini yang diamputasi. Jadi kalau kita harusnya pada saat kita, karena ini sudah diamputasi misalnya ya, pada saat kita rangsang nyeri sakit di daerah sini, dia harusnya bisa ngerasain sakit nggak di sininya? Paham nggak maksud saya ya? Misalnya nih, supaya kelihatan deh, ini deh, jari aja deh misalnya. Seseorang diamputasi jarinya. Ya. Ini kan misalnya jarinya misalnya hilang karena diamputasi sih. Nah, berarti kan hilang. Nah, saat saya kaji seperti ini kan harusnya tidak menyentuh ini ya. Kelihatan nggak layarnya? Kelihatan, Bu. Ya. Saat saya pakai tusuk jarum atau pinset, seperti ini kan harusnya apa yang dirasakan pasien? Saat saya beginikan, tapi nggak nyentuh kulit loh. Hanya saya begini aja. Nggak sakit. Harusnya nggak sakit ya. Nggak sakit. Harusnya nggak sakit. Tapi phantom pain itu pasien merasakan sakit. Karena apa? Phantom pain itu dia seolah-olah masih mempunyai organ yang diamputasi. Nanti dia akan hilang setelah beberapa bulan. Jadi itu ada proses fisiologinya. Nanti akan dibahas ya di tahapan berikutnya. Oke, mungkin itu dari saya cukup ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Oke, baik cukup. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Mohon maaf, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi